Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halima dari MA19C8. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya kerjakan yang berjudul proses rekrutmen dan seleksi. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses penentuan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualitasnya dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada suatu perusahaan. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tidak tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tidak tepat sangat besar dampaknya bagi perusahaan atau organisasi. Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen dan seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya, dan tenaga, tetapi juga harus menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Setelah diadakan perencanaan sumber daya manusia dan analisis serta klarifikasi pekerjaan. Proses pelaksanaan rekrutmen. Beberapa langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi antara lain: mengidentifikasikan jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawannya dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain. Mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, jika ada, maka akan diketahui jabatan apa yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan yang harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin, agar dalam penerapannya tidak ditemui berbagai kerancuan yang mengganggu proses selanjutnya. Menentukan sumber kandidat yang tepat. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapat kandidat
untuk mendapatkan kandidat tersebut. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, perusahaan pencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen. Beberapa faktor yang mempengaruhi apabila pencarian kebutuhan tenaga baru dari luar perusahaan akan dipengaruhi, yaitu kondisi ekonomi negara secara umum yang relatif sulit. Maka biasanya akan terjadi calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah. Ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal bidang teknologi komputer. Reputasi perusahaan. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi bagus, sehingga the best graduate akan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Contoh, Astra. Jika akan dilakukan perekrutan dari luar, biasanya digunakan kurva rekrutmen atau berapa jumlah orang yang harus melamar untuk bisa mengisi jumlah posisi tersebut. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen. Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak sama, tetapi pada umumnya adalah kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang mempengaruhi perekrutan itu adalah kebijakan kompensasi kesejahteraan. Jika perusahaan dapat memberikan kompensasi dan kesejahteraan yang cukup besar serta adil, maka pelamar yang serius akan semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika gaji dan kesejahteraan rendah, maka pelamar menjadi sedikit. Kebijakan promosi. Apabila kesempatan untuk promosi diberikan cukup luas, maka pelamar yang serius semakin banyak. Sebaliknya, jika kesempatan untuk promosi sangat terbatas, maka pelamar akan menjadi sedikit. Promosi merupakan idaman setiap karyawan, karena dengan promosi berarti status dan pendapatan akan bertambah besar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.